yang ditahqiq oleh Bashir Muhammad Uyun. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau ada orang bertanya, kenapa Allah memberikan nikmat kepada orang-orang kafir? Tadi sudah dijelaskan, itu sebagai istidraj, diulur. Yang kedua sebagai ujian bagi orang yang beriman. Karena dunia ini sebagai darul ibtila wal imtihan. Yang ketiga, Allah akan menyiksa orang-orang kafir itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma." Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa kami berikan fasilitas kepada mereka baik buat mereka. Tidak, kata Allah, kami berikan kepada mereka supaya apa? Liyazdadu itsma, supaya tambah dosanya mereka. Supaya tambah. Dan yang antum ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah SWT. Seberat sayap nyamuk pun tidak ada. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia ini berharga seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Begitu juga Nabi ketika melewati seekor bangkai kambing yang sudah cacat telinganya, kata Nabi kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau bangkai kambing ini? Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, cacat telinganya, kami nggak mau, apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Maksudnya bahwa seorang mukmin tujuan hidupnya bukan dunia. Dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Tujuan hidup adalah akhirat. Jadi disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kehinaan dunia ini supaya manusia tidak tamak kepada dunia ini. Kita lanjutkan tentang kedudukan as-sunnah. Bahwa sunnah ini merupakan benteng Allah yang sangat kuat. Apabila benteng ini dimasuki, orang itu akan merasa aman. Kalau sunnah ini kita amalkan, kita jalankan, yang berupa i'tiqad, keyakinan, berupa ilmu, berupa perkataan dan perbuatan. Jadi sunnah ini sudah saya jelaskan di awal, sunnah berupa i'tiqad, keyakinan, berupa perkataan, berupa ilmu dan perbuatan. Kalau ini diamalkan, maka orang yang mengamalkannya dan masuk ke dalam sunnah itu, dia akan merasa aman. Sebab sunnah merupakan pintu Allah yang terbesar. Siapa saja yang masukinya, maka ia akan termasuk orang yang menyambung hubungannya dengan Allah SWT. Ia akan menegakkan pengikutnya meskipun hanya sedikit amalnya, karena amal perbuatan mereka sesuai dengan sunnah. Cahayanya akan berjalan di hadapan mereka ketika cahaya alul bid'ah dan kemunafikan sudah sirna. Ahlus sunnah adalah orang yang putih wajahnya ketika wajah ahli bid'ah hitam legam. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai ayat di atas, adapun orang yang putih wajahnya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, sementara orang yang hitam wajahnya, mereka adalah bid'ah dan sesat. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga bisa dilihat dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Dan sunnah merupakan kehidupan dan cahaya yang merupakan kebahagiaan seorang hamba, petunjuk sekaligus kemenangan baginya. Allah Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, lalu kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang yang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari ikhwan fillah, azakumullah, bahwa sunnah ini tali Allah yang sangat kuat, yang wajib kita berpegang kepada sunnah. Tidak boleh kita lepas dengan sunnah Nabi SAW. Dan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi akan diberikan cahaya oleh Allah. Diberikan cahaya. Dan cahaya itu akan menerangi dia nanti pada hari kiamat. Dan Nabi selalu mohon kepada Allah agar diberikan cahaya. Hatinya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, dan lainnya.
Dan seorang mukmin akan diberikan cahaya tergantung daripada kekuatan dia dalam berpegang kepada Islam dan sunnah ini, dan dari pengamalannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Dan ayatnya ada dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid dan juga dalam surah At-Tahrim, tentang cahaya bagi orang-orang yang beriman itu. Kemudian ciri-ciri dari ahlu sunnah. Ciri-ciri ahlu sunnah ini banyak disebutkan oleh para ulama dan diketahui oleh orang-orang yang berakal. Yang pertama, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta menjaganya dengan erat. Menjaga keduanya, Al-Quran wa sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Yang kedua, mengambil hukum dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam perkara usul maupun furu', artinya yang pokok maupun cabang. Dia harus berpegang kepada Al-Quran dan sunnah baik dalam masalah usul maupun furu'. Yang ketiga, mencintai ahlus sunnah dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah, serta membenci ahlul bid'ah. Itu ciri dari ahlus sunnah. Yang keempat, tidak merasa gundah gulana karena sedikitnya orang yang mengikuti jalan sunnah, karena kebenaran adalah barang yang hilang bagi seorang mukmin, sehingga harus diambil meskipun orang banyak menyelisihinya. Karena ukuran kita dalam berpegang kepada kebenaran bukan banyaknya orang. Ukuran kebenaran itu bukan kepada banyaknya orang, tapi bagaimana mereka berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, meskipun mereka sedikit. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Itu yang dikatakan al-jama'ah. Kemudian yang kelima, kejujuran dalam ucapan dan perbuatan dengan menerapkan secara benar petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kelima ini as-sidq, dan di antara ciri al-sunnah as-sidq. Dan Allah berfirman, wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Pertama kali siapa? Para sahabat. Jujur antara perkataan dengan hati. Orang-orang munafik, orang-orang pendusta, karena lisannya nggak sesuai dengan hatinya. Ahlus sunnah orang yang jujur. Maka kata Nabi SAW, dan jujur ini penting, apalagi dia seorang dai. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan tetaplah orang itu jujur, sehingga ditulis oleh Allah termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari setiap dusta, karena dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang itu dusta dan bohong, maka ditulis dia sebagai tukang bohong, sebagai tukang dusta. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Maka ahlus sunnah itu orang yang selalu jujur. Jujur dia antara perkataan dan juga perbuatannya. Kemudian yang keenam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya adalah Al-Quran itu sendiri. Sebab Nabi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, kan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Itu diantara sekian banyak ciri, mesti banyak lagi ciri ahlu sunnah, tapi itu sebagiannya. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, yaitu tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini penting, dan ittiba kepada Rasulullah tidak terbatas kepada masalah ibadah saja, semuanya. Jadi masalah